Hari ini sudah naik tahap penyidikan. Untuk mengungkap kebenaran, ya maka kita pakai gunakan syariat Islam. Saya mengajak Kapolda Metro Jaya untuk bermubahalah. Biar Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menentukan. Kalau anak saya yang salah, maka kami sekeluarga akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keturunan kami. Dan apabila mereka yang salah, mereka yang zalim, maka merekalah yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keturunannya. Ada undangan klarifikasi, mungkin sudah beredar di teman-teman semuanya. Undangan klarifikasi untuk saudara Haikal Hasan. Ini menyangkut adanya laporan tentang penyebaran berita bohong, video adanya kebohongan ya, yang dilakukan oleh seorang bernama Haikal Hasan dengan cara bersumpah atas nama Allah. Ini mimpi ketemu Nabi Muhammad pada saat itu, dia sampaikan. Jadi heboh, saya cerita ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi heboh ya begitu deh. Emang begitu dah. Makanya saya bilang ibu, insya Allah kalau anak yang mati syahid, disambut nggak Rasulullah? Disambut, ketemu Rasulullah enak banget. Bahwa Komnas HAM memberikan atensi khususnya kepada keluarga soal proses hukum dan sebagainya yang nanti akan kami bicarakan secara teknis dengan tim kuasa hukumnya FPI. Kami akan berusaha menampung informasi tersebut sehingga menjadi keterangan yang berharga untuk menuntaskan kasus ini. Tidak boleh tunduk dan didikte oleh siapapun, apalagi hanya sekelas ormas seperti FPI. Hari ini Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya membuktikannya, melakukan sebuah tindakan tegas terhadap aksi yang tidak sesuai dengan aturan. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, inilah yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia, sebuah ketegasan menegakkan aturan terhadap semua pelanggaran. Karena dengan ketegasan, Indonesia akan menjadi negara yang aman untuk semua. Pada waktu pencalonan presiden itu ya boleh dibilang saya dikerjain Om Amin gitu. Oke. Ya, bilang Mas Amin tuh mau ngeliciin saya. Sering kita membantu Habib Rizik pun terlalu sering kita membantu beliau juga. Melalui seseorang menghubungi saya karena besok dipanggil oleh Polda untuk diperiksa sebagai tersangka. Dan saya katakan minta maaf ya, silakanlah menghubungi Prabowo Subianto ya. Mestinya beliau bisa membantu karena beliau kan Menteri Pertahanan di kabinet. Saya kan sudah murtad dan sudah kafir. Kok sekarang minta tolong sama orang kafir dan orang murtad? Ini ada apa ceritanya? Pemulihan kesadaran masyarakat, pendidikan, dan keagamaan serta berbagai aspek kehidupan sebagai aksi bela negara. Bangsa ini akan kuat dan besar apabila kita semua mampu mengambil peran untuk menjadikan bangsa ini lebih maju lagi. Mendesak Bapak Presiden untuk segera mencopot Kapolri dan Kapolda Metro Jaya demi keamanan bangsa, demi kehormatan polisi itu sendiri. Kita datang ke sini bukan ingin mengganti Pak Jokowi karena Jokowi nanti akan turun dengan sendirinya. Sumber masalah di negeri ini adalah presiden, saudara-saudara. Saya mau tanya, apakah saudara ingin Indonesia hancur dulu? Apakah ingin Indonesia berantakan? Apakah ingin Indonesia perang saudara? Mestinya yang di atas ngomong, wahai Presiden Jokowi, agar Bapak Presiden mencopot Kapolri dan mengganti Kapolda Metro Jaya. Takbir. Takbir. Masih banyak polisi baik yang siap menggantikannya, amin. Masih banyak polisi baik yang siap menggantikannya, amin. Takbir. Semua di bawah satu komando Al-Mumtaz siap. Bikin kerusuhan dan sebagainya di berbagai tempat. Bahkan saya mendapat informasi ada sekelompok anak-anak muda yang dilatih di suatu tempat khusus untuk menteror VVIP. Saya dapat foto latihannya juga. Teror itu karena paham jihadis, paham jihad yang salah. Banyak sekali sekarang kalau di bidang keagamaan, misalnya masjid-masjid yang tiba-tiba diduduki oleh satu kelompok, lama-lama menguasai, lalu yang diajarkan di situ radikal. Dan laskar milik bukan dibayar, tapi mau sendiri untuk berjuang di jalan Allah. Satu komando di BHRS, takbir. Allahu Akbar. Jangan sombong sama pangkat. Hei Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Hei Megawati, jangan sombong sama pangkat dan jabatanmu. Di atas kalian ada Allah. Jokowi, di
di akhirat dipites kayak gitu sama Allah. Yang mentang-mentang dari Jokowi, mentang peteng-teng ngambil marisnya doang, Nanti kalian akan bertanggung jawab. Kalau udah mati baru tahu rasa nanti kalian. Tentunya ini menggambarkan bahwa TNI Polri sangat solid. TNI Polri siap untuk menghadapi tantangan, gangguan, ancaman, termasuk hambatan apapun yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Apapun juga yang berjual agama atau menggunakan agama untuk memecah belah umat, itu harus segera dibereskan. Karena agama itu dijual, dipolitisasi untuk politik. Itu yang nggak boleh terjadi. Ujaran penggal kepala, apa itu bukan ujaran yang membahayakan? Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, bukan imam abal-abal, kontrol dong umatnya. Mengontrol umat aja nggak mampu gitu loh. Nggak boleh sekali lagi ormas mengalahkan negara. Negara harus mengalahkan ormas. Ditangkap di Borgol, di penjara. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Betul? Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya 1000 yang punya pistol habisin. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, saudara. Takbir, 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 siap revolusi. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Ada satu jenderal bicara di televisi, ditanya apa sih ciri teroris? Apa dia jawab? Ya, ciri teroris itu yang menerapkan syariat Islam. Astagfirullahaladzim. Maka saksikanlah, hei dunia, hei jin dan manusia, saya adalah termasuk golongan terorisme. Habib Rizik, nopo yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita jadi kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Solusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Hari ini orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat, saudara. Video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.
kalau ada sesuatu ya selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya, baliho juga sesegera mungkin turun dengan. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas kodok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani benar dan berani. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka. Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir. Takbir. Siap bela Nabi. Siap bela Nabi. Siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Yeah. Jangan-jangan minta jatah kali. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Spesial promo Itoro di akhir tahun berlaku hanya dari tanggal 16 Desember sampai tanggal 31 Desember. Kalian akan dapatkan cashback $50 dan kelas trading. Silahkan cek di kolom deskripsi untuk lebih detail atau di kolom bio. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian.
Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai Rp3 juta atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp, cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Ada undangan klarifikasi. Mungkin sudah beredar di teman-teman semuanya. Undangan klarifikasi untuk Saudara Haikal Hasan. Ini menyangkut adanya laporan tentang penyebaran berita bohong melalui media elektronik ya, di pasal 28. Mungkin masih ingat kejadiannya di 13 Desember yang lalu, adanya akun Twitter dengan nama Wati Sumarsono yang memposting video adanya kebohongan ya, yang dilakukan oleh seorang bernama Haikal Hasan dengan cara bersumpah atas nama Allah. Ini mimpi ketemu Nabi Muhammad pada saat itu. Dia sampaikan mengundang klarifikasi, ada penyampaian dari pengacara yang bersangkutan, Saudara Haikal, bahwa Saudara Haikal kegiatan di Solo sehingga tidak bisa menghadiri undangan klarifikasi. Nanti kita akan mengatur kembali untuk jadwal panggilannya. Insya Allah kita akan dampingi kalau memang pemeriksaan itu, pemanggilannya prosesnya itu logis secara hukum dan tidak mengada-ada ya, seperti itu. Kita akan penuhi. Hari ini sudah naik tahap penyidikan untuk para penanggung jawab acara yang semua termasuk panitianya. Karena kemarin sudah kita lakukan penyelidikan, 9 kita lakukan klarifikasi, udah klarifikasi. Kemudian kita lakukan gelar perkara. Pagi ini kita naikkan ke tingkat penyidikan untuk kasus kerumunan tersebut. Ya. Ini dipersangkakan di pasal 169 atau pasal 160 di KUHP. Juga pasal 93 di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Ya, baru pagi ini naik tahap penyidikan. Kalau masih bertanya lagi siapa nanti akan dipanggil, ya rencana akan kita panggil. Rencana tindak lanjutnya kita akan memanggil, termasuk penanggung jawabnya di sini, termasuk panitianya yang lain. Ada beberapa panitia yang lain. Kita akan panggil sebagai saksi dulu. Kita lakukan operasi penegakan hukum protokol kesehatan. Seperti apa? Ada aturan perundang-undangan. Makanya kita amankan 455. Dari 455 itu ada 7 yang jadi tersangka, 5 ini membawa sajam, sudah kita lakukan penahanan, 2 narkoba. Ada 28 yang reaktif setelah kita lakukan 3T. Sekarang sudah kita rujuk di Wisma Atlet. Perkembangan penanganan 3 perkara pelanggaran protokol kesehatan yang ditangani oleh Polda Metro oleh MRS dan kawan-kawan. Penyidik Barreskrim, penyidik Polda Metro Jaya dan Jawa Barat telah melakukan gelar perkara. Kemudian di dalam gelar perkara tersebut kita putuskan bahwa terkait dengan 3 kasus tersebut ditarik ke Barreskrim Polri. Kenapa? Karena kasus tersebut meliputi 2 wilayah hukum, yaitu Polda Jawa Barat dan Polda Metro, dan juga ada beberapa orang yang saat ini kita sidik yang pelakunya hampir sama. Ini perkembangan terkait dengan penanganan 7 orang yang meninggal dunia karena memang laporan yang masuk
orang yang meninggal dunia, karena saat ini yang masuk di Barreskrim Polri adalah laporan penyerangan terhadap petugas, maka perkembangannya sampai dengan hari ini kita sudah memeriksa 78 orang saksi dan 7 orang ahli. Kemudian 37 orang saksi tersebut dari kilometer 50, dan saat ini kita sedang menganalisa dan menyita CCTV yang ada. Rekonstruksi sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, dan tentunya dalam kesempatan ini sekali lagi saya sampaikan bahwa kami dari Barreskrim Polri tentunya membuka ruang apabila ada masyarakat atau saksi-saksi yang mengetahui secara langsung untuk memberikan masukan atau menjadi saksi, sehingga kemudian kita betul-betul bisa mendapatkan peristiwa yang utuh, yang tentunya ini sebagai bentuk transparansi kita, profesionalisme kita, dan objektivitas kita terhadap penanganan kasus ini. Komnas HAM saat ini menerima laporan terkait dengan 6 orang yang meninggal, dan tentunya kami menunggu langkah-langkah yang dilakukan oleh Komnas HAM seperti yang pernah kami sampaikan bahwa kami menghargai dan tentunya kami siap untuk memberikan informasi, memberikan data-data apabila Komnas HAM memerlukan keterangan-keterangan, memerlukan data-data, memerlukan informasi-informasi yang diperlukan dalam rangka melakukan langkah-langkah terkait dengan hal-hal yang nanti tentunya akan menjadi rekomendasi Komnas HAM. Mungkin bagaimana? Terima kasih. Hal yang kami sampaikan kepada Komnas HAM tadi bahwa kami pihak keluarga sangat terpukul. Pertama, sebab sangat terpukulnya karena kami tidak menerima informasi secara langsung dari pihak kepolisian. Kami sampaikan salah satu hal yang kami sampaikan kepada Komnas HAM karena itu membuat kami terpukul. Nah, kemudian juga yang membuat kami keluarga sangat terpukul itu adalah kemudian difitnah bahwa anak kami membawa senjata api lah, membawa senjata tajam lah, lain sebagainya, dan yang paling mengenaskan lagi, anak kami dianggap atau dikatakan menyerang polisi. Tiba-tiba kok nyerang polisi, dasarnya apa gitu kan? Unlogis gitu, sangat tidak logis, dan ini membuat kami terpukul ketika mendapat fitnah seperti ini. Kemudian saya sendiri datang malam itu karena pengumuman dari pihak kepolisian besok pagi, esok harinya hari Selasa baru diambil, itu juga dengan bantuan dari wakil rakyat. Ditemani oleh pengacara dari Rumah Sakit Sukamto, kami ambil dari sana. Kami hanya diperbolehkan melihat sebagian saja, wajahnya saja. Di Petamburan di sana, barulah di sana dimandikan. Dibukalah kafannya, dan kami melihat satu hal kebiadaban yang luar biasa. Dadanya juga sebelah kiri ada tembakan, di tangannya juga ada bekas tembakan dan lebam-lebam penyiksaan. Ini yang sangat membuat kami tambah terpukul. Ini difitnah pula di media, lain sebagainya, dikatakan anak kami nyerang polisi, bawa senjata, bla 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 bla. Tambah sakit hati kami sekeluarga. Untuk mengungkap kebenaran, ya maka kita pakai gunakan syariat Islam. Saya mengajak Kapolda Metro Jaya, maka saya mengajak secara syariat Islam, karena agama saya Islam, saya ajak secara syariat Islam untuk bermubahalah. Biar Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menentukan. Kalau anak saya yang salah, maka kami sekeluarga akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keturunan kami. Dan apabila mereka yang salah, mereka yang zalim, maka merekalah yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keturunannya. Ini bukan apa-apa, ini kewajiban kita, karena kan orang-orang banyak yang bilang, saya mau nyumbang, ya udah kita kumpulin. Dan
Tidak 1 rupiah pun yang akan kita sisakan, tidak. Ya, demi Allah tidak. Artinya apa? Memang itu amanah, semuanya kita salurkan untuk 6 syuhada itu. Jadi heboh. Saya cerita ketemu Rasulullah SAW. Ya, jadi heboh ya begitu deh. Emang begitu dah. Zaman demen banget makin jarak darahnya. Demen banget. Jadi saya cerita waktu anak saya meninggal. Jangan takut, kata Rasulullah, Umar dan Salma bersama saya, kata Rasulullah gitu. Makanya saya bilang ke ibu, insya Allah kalau anak yang mati syahid, disambut gak Rasulullah? Disambut, sama Rasulullah enak banget, ya Allah. Tapi nggak kelihatan muka, pasti mukanya itu cahaya seperti matahari. Sampai kita silot, ya Rasulullah, sampai nunduk aja, nggak bisa melihat lagi. Ya, orang yang wafat terbunuh, pahalanya syahid. Ya, pahalanya syahid. Ya, Komnas HAM sudah menerima berbagai informasi, keterangan, termasuk juga pandangan hukum dari keluarga, dari organisasi, yang itu menurut kami semakin membuat detailnya peristiwa, dan kami ucapkan terima kasih banyak nih, Pak Munarman dan keluarga. Tidak hanya disampaikan bagaimana perasaan korban ketika mendapatkan jenazah, tapi pasca itu juga kami disampaikan, dan ini menjadi atensi kita semua bahwa Komnas HAM memberikan atensi khususnya kepada keluarga soal proses hukum dan sebagainya yang nanti akan kami bicarakan secara teknis dengan tim kuasa hukumnya FPI. Dalam konteks hak asasi manusia, penting bagi kita semua memastikan bahwa penggunaan kewenangan tidak boleh berlebihan, proses hukum juga tidak boleh dimaknai sebagai satu proses yang bisa diterjemahkan oleh satu pihak dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sekali lagi, Komnas HAM terima kasih ke teman-teman FPI dan keluarga yang terbuka, yang kooperatif, yang mau memberikan berbagai informasinya, termasuk nantinya berkomitmen untuk beberapa pendalaman. Tadi disampaikan, kami juga menyampaikan ada beberapa follow up yang nanti akan kami follow up, dan teman-teman semuanya berkomitmen untuk itu. Kami akan berusaha menampung informasi tersebut sehingga menjadi keterangan yang berharga untuk menuntaskan kasus ini. Itu harapan kita semua, apalagi juga banyak pihak sekarang menunggu hasil dari investigasi Komnas. Hari ini kita patut berterima kasih dan berbangga kepada jajaran Polda Metro Jaya dan jajaran Kodam Jaya yang telah membuktikan siapa Indonesia sesungguhnya. Ini negara besar yang didirikan di atas nyawa dan darah, tidak boleh tunduk dan didikte oleh siapapun, apalagi hanya sekelas ormas seperti FPI. Hari ini Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya membuktikannya, melakukan sebuah tindakan tegas terhadap aksi yang tidak sesuai dengan aturan. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, inilah yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia, sebuah ketegasan menegakkan aturan terhadap semua pelanggaran. Ini negara yang telah didirikan oleh para pendiri bangsa untuk semua golongan, bukan untuk sekelompok saja. Karena dengan ketegasan, Indonesia akan menjadi negara yang aman untuk semua. Sekali lagi, terima kasih, hormat dari kami. Rakyat pasti akan mendukung langkah Pak Kapolda dan Pak Pangdam Jaya untuk menghabisi siapapun ormas-ormas radikal di Republik ini. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Sementara dan polisi yang kalau anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online.
Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen.
Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Liong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Liong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Liong. Ini adalah feature gimana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Liong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan.